Kebenaran adalah kebenaran. Allah bukan tukang sulap, Allah bukan tukang sihir. Tapi Anies memiliki cita-cita cukup menjadi calon presiden. Selesai. Inilah yang namanya benar-benar petugas partai. Sebelum DPR ini mengakhiri masa jabatannya, tinggal beberapa bulan lagi, apakah undang-undang perampasan aset akan terbang melayang kembali? Kopi dan tos. Apel siaga perubahan Partai Nasdem telah selesai. Apel yang mengangkat tema perubahan dan perbaikan untuk Indonesia telah selesai dijalankan, sukses dilaksanakan di Gelora Bung Karno dengan peserta yang berjumlah ratusan ribu orang. Apel siaga perubahan ini ternyata terselip sebuah agenda, yaitu memperingati hari ulang tahun Sang Surya yang ke-72 tahun. Anies yang sedianya pada saat itu hadir di tempat itu diundang, dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia menantikan pidato yang katanya dia adalah seorang capres yang akan diusung oleh koalisi perubahan. Pidato politik yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemana arah politik dan kebijakan sang capres ini? Kemana nantinya visi misi yang akan ditetapkan, yang akan dibawa oleh sang capres ini, yang akan diberitakan kepada rakyat, sehingga menarik rakyat untuk memilih dia dan memenangkan capres dari koalisi perubahan. Ternyata beliau lebih cocok menjadi ulama daripada menjadi capres, daripada menjadi presiden pada waktunya nanti. Karena memang apa yang dikatakan beliau di situ adalah menyejukkan rakyat, di mana beliau bisa mengungkapkan ungkapan hati rakyat, kesedihan rakyat, kesulitan rakyat, kekurangan rakyat untuk disampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah bentuk kerja dari ulama, di mana bisa mengerti kesulitan rakyat, membungkusnya sedemikian rupa, kemudian menyampaikannya kepada Allah yang Maha Kuasa, agar diberikan kesejukan di hati, sehingga seseorang yang merasa kesulitan itu merasakan sejuk dan berterima kasih kepada ulama, karena ulama bisa mengerti isi hatinya. Inilah Anies Rashid Baswedan. Hampir dari ujung awal berdoa sampai dengan akhir berdoa adalah keluh kesah yang disampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa, seolah-olah diberikan kepada Allah agar Allah segera memberikan apa yang dirasakan kesusahan, apa yang dirasakan kesulitan, tanpa melihat bagaimana usaha yang akan diberikan oleh seorang manusia. Karena tentunya dengan doa kita tidak akan bisa lepas dari masalah. Dengan doa kita tidak bisa lepas daripada kesulitan. Dengan doa kita tidak bisa memperbaiki kehidupan kita ini. Karena apapun agama Anda, yang namanya ulama di agama Anda hanya bisa sejauh berdoa dan menghibur Anda. Tetapi doa tanpa tindakan, doa tanpa kerja keras, maka doa hanya sekedar doa. Anda berdoa, Anda susah tidak bisa makan, tetapi Anda tidak bekerja, maka makanan tidak bisa turun dari langit. Karena Allah bukan tukang sulap, Allah bukan tukang sihir. Pada saat Anda berdoa, saya kesusahan tidak bisa makan, tolong kami ya Allah, maka tiba-tiba celing ada nasi di depan Anda. Itu bukan pekerjaan Allah. Anda berdoa, Anda harus bekerja. Anda berdoa, Anda harus berusaha. Anda berjalan, Anda harus mempunyai tujuan kemana jalan Anda. Dan dalam doanya sang ulama sepertinya tidak memiliki tujuan akan kemana jika dia menjadi presiden nantinya. Semua doa harus ditindaklanjuti dengan tindakan. Dan apa yang diucapkan oleh sang capres ternyata dalam tindakannya tidak pernah dia lakukan, dan secara nyata dia perlihatkan apa yang akan dia lakukan dengan segala keluh kesah yang dia sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia lupa bahwa dia pernah menjadi gubernur. Dia lupa bahwa selama dia menjadi gubernur, dengan doanya yang mengatakan bahwa rakyat supaya segera lepas dari kemiskinan, tetapi ternyata pada saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta, tetap tinggi angka kemiskinannya. Sobat-sobatku semuanya, doa tanpa perbuatan, doa tanpa tindakan adalah doa yang mati dan tidak ada gunanya. Di sini kita lihat bahwa memang
Seorang yang bernama Anies pandai berkata-kata, pandai menghibur rakyat, pandai membuat agar rakyat melihat bahwa dia adalah seorang tokoh yang peduli, bahwa dia adalah seorang tokoh yang pemerhati, bahwa dia seorang tokoh yang bisa dan diharapkan menjadi bintang terang Republik ini. Tetapi ternyata apa yang dia katakan, apa yang dia doakan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Dan di dalam sela-sela doanya, di situ tersirat apa yang menjadi cita-cita seorang yang bernama Anies Baswedan. Di situ dia katakan bahwa semoga anak-anak Indonesia bisa menjadi calon insinyur, bisa menjadi calon gubernur, bisa menjadi calon pengusaha, dan di calon-calon yang lainnya. Mungkin seperti inilah yang terjadi dalam diri sang Anies, dan yang salah diperkirakan atau salah dipikirkan oleh para pendukungnya selama ini. Di dalam doa dia menuntun supaya rakyat Indonesia menjadi calon, bukan menjadi insinyur, bukan menjadi pengusaha, bukan menjadi gubernur, bukan menjadi orang yang sukses, agar bisa mensukseskan, agar bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara ini, bisa mengangkat segala kekurangan yang dimiliki oleh rakyat negara ini, sehingga membuat negara ini maju, membuat negara ini sejahtera, dan pada ujungnya mensejahterakan warga negara yang lainnya yang berada di sekitarnya. Tetapi Anies memiliki cita-cita cukup menjadi calon presiden. Selesai. Inilah profil dari capres yang kita tahu. Saat ini dia sedang terkunci, tidak bisa bergerak untuk menentukan siapa cawapresnya. Sampai dengan hari ini, cawapres yang ditunggu-tunggu keluar dari bibir mulutnya ternyata tidak bisa keluar dan tidak bisa terucapkan. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan bahwa cawapres sudah siap di kantongnya. Tetapi untuk pengumuman menunggu dari kesepakatan dari koalisi partai yang ada. Itu tandanya bahwa dia tidak bisa bertindak dan dia tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan kebijakan dan pikiran yang ada di dalam dirinya. Selalu menunggu partai koalisi, selalu menunggu partai yang akan memberikan ACC terlebih dahulu baru dia bisa berjalan. Inilah yang namanya benar-benar petugas partai yang tidak mampu dan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa disetujui oleh pimpinannya. Seperti yang dia doakan, bahwa di situ dia mendoakan untuk pimpinan kami. Dia memiliki seorang pimpinan di atasnya dia, dan dia memiliki seorang yang lebih berkuasa daripada dia, dan dia memiliki seorang yang lebih bisa memberikan jalan daripada dia yang akan menjadi seorang capres, yang akan menjadi seorang presiden di Republik ini. Kita membutuhkan presiden yang bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kita membutuhkan presiden yang mempunyai visi misi ke depan dan mempunyai target ke depan. Target jangkauan apa yang akan dilakukan untuk Republik ini. Apa yang akan dikerjakan sehingga Republik ini bisa dikatakan, dikategorikan sebuah negara yang maju, dan pada akhirnya negara ini bisa mensejahterakan rakyat yang menjadi warga negaranya. Ada 3 capres yang kita miliki. 1 capres sudah terlihat jelas tadi lebih cocok menjadi ulama dan tidak perlu menjadi capres atau menjadi presiden. 2 capres yang lain yang sama-sama menyatakan akan meneruskan program Joko Widodo, sama-sama akan melanjutkan pembangunan Joko Widodo. Karena mereka berdua sepakat, mereka berdua mengerti, mereka berdua tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang harus dikerjakan, sehingga program Joko Widodo merupakan sebuah lompatan ke depan yang nantinya akan membawa perekonomian Indonesia lebih bagus lagi, yang nantinya akan membawa Indonesia berteknologi dan membawa Indonesia menjadikan negara yang maju, menjadikan negara yang superpower, menjadikan negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Itulah 2 capres selain capres sang ulama ini. Sobat-sobatku semuanya, ada seorang gubernur yang di dalam tindakannya jelas nyata. Bukan hanya berpidato, bukan hanya berkata-kata, tetapi nyata bertindak. Dia sempat mengatakan kepada ASN yang tidak setuju dengan UUD 45 dan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, maka
silakan Anda cabut sekarang. Atau jangan menyesal jika nanti saya copot Anda. Begitu pula dikatakan kepada guru-guru SMA yang dia undang pada satu pertemuan dengan kepala sekolah se-Jawa Tengah. Begitu pula yang dia lakukan pada saat terdapat seorang kepala sekolah melakukan pungli kepada siswanya dengan meminta sejumlah uang kepada siswa yang dibungkus dengan kata-kata infak. Sekolah negeri diberikan gratis kepada warga negara Indonesia. Apapun bentuknya, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan memungut uang kepada siswa sekolah negeri. Dan itu akhirnya sang gubernur ini langsung membebas tugaskan kepala sekolah tepat seperti apa yang diinginkan oleh Joko Widodo, yaitu korupsi harus diberantas, korupsi harus dibersihkan. Karena Indonesia dengan korupsi akan semakin lama semakin terpuruk. Dan gubernur inilah yang nanti diharapkan jika memang dia benar-benar terpilih menjadi presiden ini bisa membersihkan korupsi yang merajalela di negara ini. Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo mengusulkan rancangan undang-undang perampasan aset agar segera disahkan menjadi undang-undang. Jangan lupakan ini, sobat-sobatku sebangsa dan setanah air, jangan lupakan ini. Kawal terus ini, karena rancangan undang-undang itu sudah ada di DPR, rancangan undang-undang itu sudah lengkap segala persyaratannya, menunggu ketok palu dari anggota DPR. Tetapi ternyata rancangan undang-undang itu seperti tenggelam di telan bumi entah kemana. Sobat-sobatku semuanya, harusnya undang-undang perampasan aset segera disahkan agar uang negara bisa diambil kembali. Jangan lupa, ada satu target pemerintah Jokowi yang harus diselesaikan sebelum DPR ini mengakhiri masa jabatannya. Tinggal beberapa bulan lagi, apakah undang-undang perampasan aset akan terbang melayang kembali? Mari kita kawal undang-undang perampasan aset, karena disitulah titik Indonesia akan bisa memperbaiki dirinya. Jangan lupa, kita bergerak untuk Indonesia, kita berbicara untuk Indonesia, kita berbicara untuk presiden yang baru, presiden yang mempunyai tujuan yang jelas, memberantas korupsi, membangun Indonesia, memajukan Indonesia, mensejahterakan rakyatnya. Salam Opidantos.